Berjumpa kembali di channel Mulia Edu. Hari ini kita akan lanjutkan seri pembahasan soal UTBK 2022 untuk persiapan UTBK 2023. Bagi teman-teman kelas 12 ataupun kelas 11, kelas 10 yang sudah ingin mempersiapkan untuk UTBK tahun 2023 atau yang gap year dan lain sebagainya, silahkan bisa menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Oke. Kali ini saya akan membahas soal fisika UTBK 2022 yang berkaitan dengan bab atau materi yang terkait dengan tumbukan atau momentum. Nah, di sini ini merupakan soal asli UTBK tahun 2022 yang banyak beredar di media sosial maupun internet dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum dimulai jangan lupa di like, share ke teman-temannya, dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, untuk soal yang pertama yaitu sebuah truk bermasa 7.500 kg bertabrakan dengan sebuah mobil bermasa 1.500 kg. Kecepatan kedua kendaraan sebelum tabrakan ditunjukkan pada gambar di samping. Jika setelah tabrakan kedua kendaraan menyatu dengan komponen kecepatan 2,5 meter per second dan membentuk sudut 53 derajat seperti pada gambar, tentukan rasio energi kinetik mobil terhadap truk sebelum tabrakan. Untuk menyelesaikan soal ini, konsep yang digunakan yaitu konsep terkait tumbukan tidak lenting. Nah, tumbukan tidak lenting itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya M truk dikalikan V truk vektor ya, ditambahkan dengan massa mobil dikalikan kecepatan mobilnya vektor, ini akan sama dengan massa truk ditambahkan massa mobil dikalikan kecepatan akhir vektornya. Nah, ini tumbukan tidak lenting, yaitu tumbukan di mana setelah tumbukan kedua benda ini bergerak bersama dengan kecepatan PA. Nah, sehingga untuk menentukan soal ini kita harus menentukan dulu PT-nya berapa maupun PM-nya berapa dengan menggunakan rumus tumbukan tidak lenting ini. Namun sebelum itu, teman-teman harus uraikan dulu vektor-vektor yang ada pada gambar di samping ini. Jadi di sini kita punya vektor PT yang besarnya adalah PTI dan 0J. Jadi di sini di sumbu Y atau di sumbu Y ini atau utara selatan tidak ada komponen kecepatan PT. Tapi PM di sini dia punya komponen kecepatannya. Di sini ada PM Y dan dia juga punya PM X gitu. Nah, ini akan sama dengan apa? PM Y ini akan sama dengan PM dikali dengan sin 37 derajat ya. Sedangkan PM X ini akan sama dengan PM dikali cos 37 derajat. Hal yang sama untuk VA yang hijau ini adalah merupakan kecepatan akhir. Vektornya bisa kita urai ke dalam VAX maupun VAY. VAX ini sama dengan VA cos 53 derajat dan VAY ini sama dengan VA sin 53 derajat. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus menyelesaikannya per masing-masing sumbu. Jadi misalkan untuk sumbu Y, ya kita lihat di sumbu Y, PT ini di sumbu Y 0, maka suku pertama akan jadi 0. Yang ini akan sama dengan 0. Sekarang untuk yang mobil, di mana di mobil ini ada komponen sumbu Y yang arahnya ke bawah, jadi ini min. Arahnya ke bawah, jadi kita punya PM sin 37. Jangan lupa dikalikan dengan massa mobilnya. Massa mobil ini akan sama dengan massa truk ditambahkan massa mobil dikalikan PAY. PAY arahnya ke bawah, jadi kita kasih tanda minus. PAY yaitu PA sin 53 derajat. Nah, ini tanda minusnya bisa kita hilangkan. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angka yang ada diketahui di soal. Oke, yang pertama PM ini kita mau cari
sin 37 dikalikan dengan massa mobil, yaitu 1500. Ini akan sama dengan massa truk 7500 ditambah 1500 massa mobil dikalikan PA. PA merupakan kecepatan akhir yang bergerak bersama-sama, yaitu 2,5 dikalikan dengan sin 53. Nah, sekarang tinggal masukkan saja. Ini berarti PM sin 37 itu 3/5 dikalikan 1500. Ini sama dengan 9000 dikalikan 2,5 dikalikan sin 53. Sin 53 itu 4/5. Oke. Nah, teman-teman sekarang bisa kita coret nih 5-nya. Ya. Jadi PM, kita bisa dapatkan PM yaitu tinggal 9000 dikali 2,5 dikali 4 dibagi dengan 3 dikali 1500. Nah, ini kalau dihitung hasilnya akan sama dengan 20 meter per second. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menentukan di sumbu X. Oke, di sumbu X teman-teman bisa hitung. Yang pertama jelas di sini ada VT. VT-nya ada sehingga MT kali VT-nya ada. Jadi kita punya MT dikali VT dikurangi massa mobil dikalikan ini pasti VMX. Ini akan sama dengan MT plus MM massa mobil dikalikan VAX. Oke, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ini adalah 7500 kali VT min 1500 dikalikan PMX. Ini adalah PM. Nah, ini teman-teman bisa lihat PMX adalah PM cos 37. PM dikalikan cos 37 derajat sama dengan ini berarti 7500 ditambah 1500 dikalikan PA. Nah, PAX ini sama dengan PA cos 53 yang arahnya ke kanan. PA cos 53. Nah, ini kita tinggal masukkan saja. Ini 7500 PT dikurangi 1500. Nah, PM-nya tadi di hasil sebelumnya kita dapatkan 20. Cos 37 itu 4/5. Ini akan sama dengan 9000 dikali PA-nya itu 2,5 dan cos 53 ini sama dengan 3/5. Jadi kita bisa dapatkan 7500 dikali VT dikurangi 24.000 ini akan sama dengan 13.500. Nah, jadi tinggal 7.500 VT akan sama dengan 13.500 ditambah 24.000. Ini akan sama dengan 37.500 sama dengan 7.500 PT. Jadi kita bisa dapatkan PT akan sama dengan 37500 dibagi dengan 7500. Jadi ini akan sama dengan PT-nya akan sama dengan 5 meter per second. Nah, saat ini sedangkan yang ditanyakan adalah rasio energi kinetik mobil terhadap truk. Jadi yang ditanyakan itu adalah energi kinetik mobil dibagi dengan energi kinetik truk sebelum tumbukan. Maka energi kinetik ini rumusnya adalah setengah massa mobil dikalikan pi mobil kuadrat dibagi setengah massa truk dikalikan pi truk kuadrat. Nah, ini setengahnya bisa kita coret, teman-teman. Nah, massa mobil tadi 1500, kecepatan mobilnya itu adalah 20 kuadrat dibagi dengan massa truknya adalah 7500
dikali kecepatan truknya yang di sini adalah 5 kuadrat. Jadi kita bisa dapatkan 1500 dikali jadi kita bisa dapatkan 1500 dikali 400 dibagi 7500 dikali 25. Nah, ini nolnya bisa kita coret teman-teman gitu ya. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 3,2. Nah, jadi energi kinetik mobil dibanding energi kinetik truk ini akan sama dengan sebelum tumbukannya sama dengan 3,2. Nah, kalau di PG jawaban yang tepat adalah yang E. Oke. Ini untuk nomor 1. Ya, seperti ini teman-teman cara mengerjakan soal UTBK bagian impuls dan momentum khususnya di tumbukan tidak lenting. Memang tumbukan tidak lenting ini sangat sering keluar. Saya lihat sering banyak muncul di UTBK tahun-tahun sebelumnya. Cuma variasinya beda-beda. Untuk tahun ini variasinya berupa grafik atau gambar, vektor. Nah, biasanya sebelum-sebelumnya ada yang misalkan peluru nembak suatu balok yang diikatkan dengan tali, nanti talinya berpindah setinggi H. Biasanya ditanya berapa H-nya ataupun kecepatan peluru awalnya berapa. Nah, seperti itu variasi-variasinya. Nah, mungkin untuk sekarang kita akan bahas variasi soal atau di sesi lainnya untuk soal UTBK yang sama terkait tumbukan ini. Kita lihat soal selanjutnya. Oke. Ini masih soal yang sama, hampir sama, gambarnya pun hampir sama, tapi yang ditanyakan itu berbeda. Jadi begitu ya, teman-teman. Kalau UTBK itu untuk masing-masing sesi dan jamnya biasanya materinya sama terkait tumbukan tidak lenting misalkan. Tapi yang ditanyakan atau yang diketahuinya kadang dibuat berbeda sedikit. Oke, misalkan untuk soal yang ini masih sama, truknya bermasa 7.500 dan mobilnya bermasa 1.500. Nah, setelah tabrakan atau setelah tumbukan, kedua kendaraan menyatu dengan komponen kecepatan arah selatan. Berarti kita punya ini setelah tumbukan ya, kecepatan arah selatan. Sebut saja pi akhir gitu. Ini sama dengan 2 meter per second. Sedangkan arah timur, ini arah timur, ini pi AY gitu ya, ini pi AX, ini sama dengan 1,5 meter per second. Nah, yang ditanyakan besar kecepatan awal mobil, berarti yang V di sini, dan tan theta, ya, tan sudut theta ini, kira-kira nilainya berapa? Oke, teman-teman di sini bisa kita kerjakan dengan cara yang sama seperti yang soal nomor sebelumnya yang pernah saya bahas, yang tadi saya bahas. Nah, jadi kita pertama kita tinjau di sumbu Y gitu ya teman-teman, di sumbu Y gitu. Di sumbu Y ini kita tahu bahwa pi mobil ini bisa diuraikan ke dalam pi mobil Y dan pi mobil E ya. Ini pi mobil gitu. Nah, di mana pi mobil Y ini akan sama dengan pi mobil dikalikan sinus theta. Oke, sedangkan pi mobil X ini sama dengan pi mobil dikalikan kosinus theta. Nah, berarti di sumbu Y, karena pi truk ini hanya di sumbu X saja, jadi hukum momentumnya hanya tinggal, kalau ditulis lengkap seperti ini teman-teman, MT dikalikan pi truk di Y ditambah MT, MM, massa mobil, dikalikan pi mobil Y sama dengan massa truk ditambahkan massa mobil, itu sama dengan pi akhir di Y ya. Nah, cuma karena di sini pi TY-nya 9,0, karena di sini pi T itu hanya pi TX saja, di sumbu X saja, maka ini 0. Nah, dan PMY ini arahnya ke bawah, kita kasih tanda negatif, jadi ini tinggal massa mobilnya dimasukkan 1.500 dikali PMY yang tidak lain adalah PM sin theta
PM sin theta ini akan sama dengan 7.500 ditambah 1.500 dikalikan PAY yang nilainya adalah 2. Nah, oke, jadi teman-teman di sini bisa dapatkan, oh ya, karena PAY ini ke bawah, jadi ini kita kasih tanda negatif. Nah, sehingga tanda negatifnya saling menghilangkan. Ini kita punya PM sinus theta sama dengan 9.000 dikali 2 dibagi 1.500 ya. Jadi ini dijumlahkan 9.000 dikalikan 2 nanti dibagi dengan 1.500. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 12. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tinjau di sumbu X, di mana di sumbu X juga sama berlaku MT di TX ditambah MM di MX ini akan sama dengan MT ditambah MM dikalikan PAX, gitu ya teman-teman. Nah, MT di sini ada nilainya 7.500 dan VTX di sini adalah VT yang besarnya 5 meter per second. Ini tinggal dikalikan 5. Nah, karena PMX ini arahnya ke kiri, maka ini kita kurangkan min 1.500 massa mobilnya dikalikan kecepatan mobil di sumbu X, yaitu PM cos theta. Ini akan sama dengan 7.500 ditambah 1.500 dikalikan PAX yang tidak lain adalah 1,5. Nah, ini teman-teman bisa dihitung ya. Dihitung saja langsung. Ini itu 37.500 dikurangi 1.500 PM cosinus theta ini sama dengan 9.000 dikali 1,5. Nah, jadi kita dapatkan ini 37.500 dikurangi 1.500 PM cosinus theta ini sama dengan 13.500. Nah, pindah ruaskan ya suku PM cos theta ini ke kanan dan 13.500 ke kiri sehingga kita bisa hitung. Kita punya 37.500 dikurangi 13.500 akan sama dengan 1.500 PM cosinus theta. Nah, gitu. Nah, ini akan sama dengan jadi kita dapatkan 24.000 sama dengan 1.500 PM cosinus theta. Atau kita dapatkan PM cos theta sama dengan 24.000 dibagi 1.500. Ini hasilnya akan sama dengan 16. Ini PM cosinus theta. Jadi teman-teman kita sudah dapatkan PM cos theta dan sebelumnya kita dapatkan bahwa PM sin theta itu sama dengan 12. Ini ya, ini dari hasil yang ini. Nah, yang ini kita sudah dapatkan yang sama dengan 12. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bandingkan. Jadi kita bagi saja. Jadi kita bagi PM sin theta per PM cos theta yang tidak lain hasilnya sama dengan PM sin theta itu 12 dan ini 16. PM nya bisa kita coret. Nah, sin per cos adalah tan theta. Theta ini sama dengan 12 per 16 atau kita perkecil bagi 4 semua. Ini adalah 3 per 4. Jadi tan theta hasilnya adalah 0,75. Ini hasil untuk soal nomor ini. Nah, jadi di sini ada dua nih teman-teman, ada yang A maupun yang E. Sehingga kita harus mengecek apakah kecepatan awal mobil 20 atau 10. Caranya kita tinggal masukkan ke salah satu persamaan yang saya dikotakin ini, apakah mau yang ini ataupun yang ini sama saja. Misalkan kita buat PM sin theta sama dengan 12. Nah, kita ingat bahwa
tan theta itu 3/4 adalah ini. Depan dibagi samping, maka di sini jelas menggunakan Pitagoras, ini 5 ya. Teman-teman bisa hitung langsung pakai 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, nanti diakarkan ya, seperti itu. Atau kalau teman-teman hafalkan saja bilangan triple Pitagoras, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 5, 13 dan seterusnya gitu. Nah, sehingga sin theta itu akan sama dengan 3/5 atau depan per miring. Jadi kita dapatkan PM dikali 3/5 ini sama dengan 12, sehingga PM-nya sama dengan 12 dikali 5 dibagi 3, yang tidak lain adalah hasilnya ini 20 meter per second. Ya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Begitu teman-teman untuk pembahasan soal tumbukan kita kali ini. Semoga bermanfaat.